Apa jadinya kalau sebuah kitab dari abad ke-7 ternyata menyimpan petunjuk ilmiah yang baru terbukti berabad-abad kemudian? Apakah ini kebetulan atau justru petunjuk dari langit? Al-Quran bukan buku sains, tapi banyak ayatnya yang membuat ilmuwan tercengang. Kitab ini turun 1400 tahun lalu kepada nabi yang hidup di tengah gurun. Tapi isinya bicara tentang langit, lautan, dan bahkan penciptaan manusia. Dan lebih ajaibnya Al-Quran datang melalui orang yang tidak bisa baca tulis, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita telusuri bersama mukjizat ilmiah dalam Al-Quran yang bikin penasaran banyak ilmuwan. Sekian dulu orang hanya menebak-nebak bagaimana manusia terbentuk di dalam rahim. Tapi di abad ke-20, ilmuwan Kanada Profesor Keith Moore, ahli embriologi terkemuka, kaget saat membaca ayat ini. Kami menciptakan manusia dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, lalu alaqah. Ternyata tahapan ini cocok banget dengan perkembangan janin menurut sains modern. Dan ini ditulis di masa belum ada mikroskop. Di QS Ar-Rahman 1920 disebutkan, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Ya, ilmuwan kelautan menemukan fenomena ini di laut. Ilmuwan menyebutnya halocline, lapisan yang memisahkan dua jenis air laut dengan kadar garam berbeda. Lagi-lagi bukan mitos tapi fakta ilmiah. Al-Quran juga menyebut soal penciptaan langit dan bumi dari satu kesatuan. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu menyatu, lalu kami pisahkan keduanya? Kes Al-Anbiya 30. Ini mirip banget dengan teori Big Bang, bahwa alam semesta berasal dari satu titik padat lalu meledak dan mengembang. Padahal teori ini baru berkembang di abad ke-20. Al-Quran menyebutkan bahwa gunung itu berfungsi sebagai pasak bumi. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? QS An-Naba ini setuju. Baru setelah geologi modern berkembang, diketahui bahwa gunung memang punya akar dalam dan membantu stabilitas kerak bumi. Coincidence atau bukti? Di QS Al-Hadid 25 disebutkan bahwa besi diturunkan Po. Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat. Tuh, kenapa bukan diciptakan? Ilmuwan fisika menemukan bahwa unsur besi tidak terbentuk di bumi, melainkan dalam ledakan bintang raksasa supernova. Artinya, besi memang berasal dari luar angkasa. Terlalu banyak kebetulan yang ternyata cocok dengan temuan ilmiah modern. Tapi, semua ini bukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai buku sains, melainkan sebagai tanda bahwa kitab ini bukan hasil pikiran manusia biasa. Al-Quran adalah cahaya. Semakin kita gali, semakin kita temukan kebenaran. Mungkin udah saatnya kita buka lagi halaman-halaman itu, bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Karena bisa jadi jawaban yang kita cari sudah tertulis sejak 1400 tahun lalu. Yuk tulis di kolom komentar, subhanallah.